Halo, balik lagi di channel kami Teknik Informatika. Tentunya masih bersama saya Renata. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan membagi ilmu kepada kalian. Di sini tentunya masih membahas yang bersangkutan dengan soal teknologi ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit yaitu mengenai persoalan mengenai website ya, sebuah programmer begitu. Kita akan mulai dari fundamental terlebih dahulu. Modulnya saya simpan di sini. Nah, kita masuk mulai dari fundamental terlebih dahulu. Ini sudah saya persiapkan dari awal sambil dicicil ya. Pertamanya kita masuk ke fundamental, pengenalan. Nah, di sini ada saya bikin pohonnya ya, karena dalam dunia teknologi itu sangat luas dan sangat banyak. Maka di sini saya kasih ini juga baru perencanaan ya. Belum sampai, jadi masih direncanakan. Yaitu nanti akan saya buatkan modulnya bahasa digital marketing, web programming, e-learning, portfolio, UI UX design ya. Yang baru saya sediakan baru 5 ini. Mungkin nanti kedepannya ada update terbaru, belum tahu juga. Untuk selanjutnya kita intro dulu. Selamat datang di kelas kami Teknik Informatika. Kelas ini bertujuannya agar kamu memiliki basic pemrograman web. Semoga ilmu ini cukup jelas dan membantu. Nah, jadi di sini saya buat modul ini pertama kali dibuat tujuannya agar kalian semua yang ada di sini bisa dapat cukup membantu seperti basic-basicnya. Kalau saya, bagi yang masih, apalagi kalau masih amatiran, masih programmer pemula, masih pembelajaran tentang teknik, masih tentang komputer yang pemula, itu saya buatkan dari sini. Oke, untuk selanjutnya, pertama-tama di sini saya bahas website terlebih dahulu. Jadi di sini ada pengenalan website. Apa sih itu website? Website adalah sebuah situs web, kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang menyajikan informasi. Website sering disingkat menjadi situs saja. Website, site. Nah, di sini ada jenis-jenis website ya. Yang pertama ada web static, web dinamis, company profile, toko online, blog, web portal, search engine, forum, sosial media, dan lain-lain. Manfaat website memperluas jangkauan promosi, mengenai tanpa batas promosi, pemasaran informasi, pendidikan, komunikasi, dan lain-lain. Nah,
demikian dari situ media tanpa batas, karena dari ini yang dimaksud dengan website. Karena mengapa dengan media tanpa batas? Karena kan kalau beda ya, kalau misalnya kalau dalam website kita bisa disebut media tanpa batas karena kita bikin, si komputer itu, si mesin berjalan selama 24 jam tanpa henti, maka disebut media tanpa batas. Selanjutnya di sini ada ini cara kerja website berikut. Dari klien merespon ke server merequest dari komputer, terus kita ngetik, sehingga kita ngetik hasil yang kita ketik itu, yang kita bikin, kita buat proyeknya atau proyek ya, sehingga si komputer bekerja, klien menjadi web respon, dia merespon ke server. Si mesin ini server web server merequest, dia kembali lagi ke klien. Jadi kita dua bagian utama aplikasi web. Klien dapat mengakses aplikasi web melalui web browser seperti Mozilla, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan web browser lainnya. Server adalah perangkat komputer dengan spesifikasi yang bagus dan digunakan untuk menyimpan aplikasi web beserta database server yang siap untuk diakses oleh klien. Selanjutnya di sini ada localhost dan web hosting. Localhost atau web offline. Localhost memiliki server yang dibuat sebagai server offline. Kenapa disebut sebagai server offline? Hal ini dikarenakan setiap data website yang dimasukkan ke dalam server ini tidak bisa untuk diakses dari luar. Sedangkan web hosting atau website online, web hosting atau bisa disebut sebagai server online merupakan server yang digunakan dalam menyimpan data-data dari dari sebuah website yang telah dikembangkan pada server localhost. Website dapat diakses user maupun melalui internet. Untuk selanjutnya, ini aplikasi-aplikasi yang nanti kita akan pakai. Ini karena kita baru penjelasan yang singkat ya, di fundamental saja. Nanti ini aplikasi yang selanjutnya akan kita pakai, kalian perlu sediakan, yaitu web server untuk running website. Di antaranya ada XAMPP atau WAMP. Untuk text editor, di sini kalian bisa pakai menggunakan Sublime Text, Visual Studio Code atau Notepad++, dan masih banyak lagi text editor di luar sana ya. Di sini saya memakainya Visual Studio Code seperti ini. Ini juga termasuk IntelliJ. Kalau buat Java bisa dipakai, buat text editor buat Java bisa pakai ini. Tapi akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di hari berikutnya, di waktu-waktu berikut. Untuk web server, ada browser dan web server. Sebuah software yang memberikan layanan berupa data perangkat menyimpan
mengirim konten website berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien, atau kita kenal dengan web browser. Terdapat dua jenis web server, online dan offline lokal komputer. Berikut manfaat web server. Di sini ada 5 manfaat, yaitu yang pertama, menjalankan sebuah web, menampung file-file project, menampung database, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security, menyediakan data berdasarkan request. Nah, cara menyusun project di localhost sendiri, maka dari gambar tersebut bisa kita perbesar ya, sebentar, sorry. Nanti ini kita bikin seperti untuk selanjutnya, nanti saya akan jelaskan CSS, image, JavaScript kayak gini ya, index. Nanti di selanjutnya kita belajar HTML setelah mengenal fundamental dasar pemrograman. Jadi ini masih baru pengenalan doang, basicnya, kita belum ke materi. Ini nanti kita untuk membuat projectnya kita ketikkan di sini ya. Misalnya saya contohkan, boleh sebentar sambil main, masih ada waktu, kita bisa bahas sedikit. Misal saya mengoding HTML terlebih dahulu. Nah, untuk secara detailnya nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, ini masih kosong ya. Kita misal bikin file, new file, kita jangan lupa save as. Saya save di desktop biar gampang. Kita ketikkan index.html, jangan dispasi, dan tidak boleh seperti ini, nanti tidak terdeteksi dan salah ya. Jadi harus disatuin, kita save. Nah, sudah masuk belum? Nah, ini udah index. Coba kita buka. Dengan demikian lah kosong, karena kita belum mengisi suatu project kita berada di dalam sini. Misal saya akan ketikkan shift tanda seru enter. Nah, ini ada setelah indeks gini. Nah, di sini coba kalian perhatikan ya, kalau boleh, index.html ini masih indeks yang tadi kita polos ya, di sini di desktop index. Coba kita kasih judul, misalnya belajar HTML atau belajar pemrograman lah, jangan belajar HTML, karena nanti sekarang kita jadikan satu dengan di video-video selanjutnya. Kita save, lalu apa yang terjadi, kita refresh. Nah, ini kalau dalam title itu kan judul ya, jadi ini judul website kita. Misalnya kita promosikan, ada judulnya, kita cuman indeks doang. Jadi ini udah kita terdaftar sebagai judul, tinggal kita isi di dalam sini kita mau bikin apa. Misal saya ketikkan hello world, sorry,
hello world atau hello dunia. Biasanya kalau masih baru-baru pasti ada kata-kata hello world ya. Jangan lupa di save, kita refresh. Nah, untuk pengenalan yang lain nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk tag dan kata kunci lainnya seperti heading, terus kayak div dan tag lainnya akan saya jelaskan. Sebelumnya kita akan menjelaskan secara terlebih dahulu, karena saya buat tutorial ini bukan kita untuk fokus di ngoding, bikin website yang meriah, yang wah begitu bagusnya. Kita fokusnya ke modul-modulnya terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai HTML. Ada di sini juga ya, sudah saya buatkan. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar ini, mulai dari basic, dari awal. Ya, sekian, saya akan akhir kegiatan hari ini. Salam, terima kasih.